Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Kita sudah sampai pada kisah Nabiullah Musa alaihi salam, tepatnya pada periode Asrutih. Jadi bukan Tih ya, tapi Atih. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu alif, lam, ta, ya, ha, Atih. Masa Tih namanya. Mungkin ini adalah satu hal yang baru yang mungkin baru didengar sama kita semua, bahwa Bani Israel itu pernah mengalami masa Tih sepanjang 40 tahun. Itulah yang kemudian Syekh Ahmad Yasin itu kemudian menyimpulkan bahwa Bani Israel itu ada yang mengatakan 2027 itu persis 40 tahun dari munculnya Hamas itu sendiri. Jadi konon yang mengatakan bahwa Israel itu selesai di 2027. Itu ditafsirkan terinspirasi pada 40 tahun Bani Israel di masa Tih itu. Jadi masa Tih. Apa itu masa Tih jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Masa Tih itu adalah di mana Bani Israel waktu itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk ke dalam sebuah padang pasir yang mereka tidak menemukan ujungnya. Bahasa kita masuk ke jalan tol tidak ketemu ujungnya. Muter aja di situ. Jadi sekali masuk mereka kemudian muter aja kembali ke titik semula. Ibarat kalau saya mau gambarkan, saya mau ke Sidoarjo dari Perak gitu. Jadi saya jalan dari Perak ke Sidoarjo, balik Perak lagi, Pak. Nggak ketemu, nggak sampai Sidoarjo. Ketemunya justru balik ke Perak lagi. Jadi mereka muter aja di padang itu. Muter, nggak tentu arah. Sampai akhirnya mereka juga semuanya meninggal di padang Tih itu. Pada akhirnya nanti mereka semuanya musnah di padang Tih itu, kecuali hanya dua, yaitu Yusha bin Nun dan Kalib bin Yukanna, beserta juga keturunan dari orang yang masuk ke Tih itu. Jadi kalau yang masuk ke Tih itu ratusan ribu katakanlah, kan kemarin kita paham bahwa jumlah Bani Israel yang eksodus dari Mesir kemana? Ke Syam itu jumlahnya berapa? Masih ingat? Masih ingat? Saya kasih tahu sama antum. Antum kalau belajar sirah jangan hanya mendengarkan. Jadi dalam belajar itu semakin banyak organ tubuh kita yang kita gunakan untuk menyerap ilmu, maka semakin lekat pengetahuan itu. Kalau kita hanya mendengar, maka itu bertahan mungkin tidak akan lama. Ya, kalau saya menyinggung soal jumlah orang Bani Israel yang keluar dari Mesir, eksodus ke Syam, itu kalau nggak salah 2-3 pekan yang lalu. Antum lupa berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Ayo. Berapa jumlahnya? Ayo bersuara, berapa jumlahnya? Oh salah, berapa? 600.000. Ya. Jadi 600.000. Jadi kalau antum hanya sekedar mendengarkan, apalagi kemudian merasa nikmat dengan hanya mendengarkan, tanpa antum mencoba untuk disampaikan atau diulangi lagi, maka dia gampang lepas. Maka ilmu itu semakin banyak panca indera kita yang digunakan untuk mendapatkan ilmu,
maka semakin kuat ilmu itu bersemayam di dalam diri kita. Kalau antum menghafal sambil menggunakan mulut dikeraskan, kemudian telinga kita mendengar, itu jauh lebih lekat dibandingkan antum hanya menggunakan pendengaran saja. Dengerin murotal sekalian ngafal, itu tidak jauh lebih kuat hafalan kita dibanding kita membaca sambil menghafal. Jadi yang kita gunakan mulut, telinga, pikiran kita. Apalagi kalau antum kemudian setelah menghafal itu ditulis, itu tambah lekat lagi. Intinya dalam menyerap ilmu itu, semakin banyak panca indera kita digunakan untuk menyerap ilmu, maka semakin kuat ilmu itu bersemayam dalam diri kita. Apalagi setelah antum mendengar, antum sampaikan kepada orang. Nah itu tambah kuat. Antum tulis, tambah kuat. Tapi kalau sekarang mendengar, nanti ketemu lagi di hari Rabu berikutnya. Nah, paling hanya sekilas-sekilas saja. Apalagi yang data-data khusus yang memang perlu hafal kayak tadi. Kan susah itu, 600.000 itu kan. Soalnya opsi pilihannya banyak. Bisa 350, bisa 200.000, bisa 400.000. Jadi probabilitasnya terlalu banyak. Ya. Makanya itu akhirnya bikin lupa. 600.000. Itu yang kemudian masuk ketih 600.000 itu, katakanlah seperti itu nanti semuanya meninggal. Yang tersisa kemudian nanti dibawa oleh Yusha bin Nun masuk ke Palestina, itu adalah anak-anak dari 600.000 itu. Yang 600.000 itu generasi yang sudah punah, sudah selesai. Jadi Yusha bin Nun dan Kalib bin Yukanna itu kemudian membawa anak dari 600.000 itu, atau generasi berapa? Bahasa kita generasi kedua lah, itu masuk ke dalam Palestina. Termasuk Nabiullah Musa juga meninggal di masa Tih. Di masa mereka berputar-putar itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Tih ini kemudian terjadi? Masa Tih. Ada yang mengatakan juga Padang Tih. Sebenarnya Padang Tih itu bukan sebuah nama padang pasir atau bukan sebuah nama tempat, tapi Tih lebih relevan dijadikan sebagai sebuah periode, sebuah masa di mana mereka menjalani hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sebab kengegelan mereka, maksiatnya mereka, bahkan melawannya mereka kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Itu disebut dengan masa Tih. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita flashback sebentar. Bahwa ketika Nabiullah Musa alaihissalam mengajak Bani Israel masuk ke Palestina, bagaimana saya kemarin sampaikan, mereka kemudian mengatakan bahwa mereka tidak akan masuk. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Mereka mengatakan, duhai Musa, sesungguhnya kami tidak akan, pakai kalimat lan. Tidak mungkin, tidak akan. Nadkhulaha, masuk ke dalam tanah Palestina itu atau Ardul Muqaddasa itu abada, selamanya. Mereka sudah mengklaim selamanya, ngasih dipatok selamanya, nggak bakalan mau masuk. Madamu fiha, selama orang-orang Jabbar itu, orang-orang zalim itu masih menduduki Ardul Muqaddasah, kami nggak bakalan masuk. Kemudian mereka mengatakan fadhhab anta wa rabbuka. Ini kalimat yang lancang sekali. Mereka mengatakan, maka pergilah engkau Musa bersama Tuhanmu. Jadi bukan Tuhan kita, tapi Tuhan. Dan menariknya lagi, cuma yang dirahmati Allah, lancangnya lagi, mereka itu menginstruksikan Tuhan. Jadi bahasa kita, nyuruh Tuhan untuk perang. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Maka pergilah engkau bersama Tuhanmu untuk memerangi mereka. Kalau nanti kamu menang wahai Musa, kami akan masuk ke dalam. Enak memang, tapi ngeyel luar biasa. Dan di titik ini jemaah yang dirahmati Allah, Musa sudah tidak lagi bisa menahan kemarahan beliau, tidak bisa lagi menahan kedongkolan beliau kepada Bani Israel, karena mereka sudah berkali-kali bikin dosa. Yang kemarin saya sampaikan, mereka minta dibikinkan Tuhan. Maka kemudian baginda Nabiullah Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabiullah Musa mencela umatnya dengan kalimat mereka adalah qaumun
tajhalun. Bodoh. Kenapa bodoh? Kenapa bodoh? Karena mereka melihat mukjizat Allah, tapi mereka tidak mengimani mukjizatnya Allah. Mereka melihat tentang bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, tapi itu tidak membuat hati mereka mendapatkan hidayah. Ini bisa terjadi pada kita, walaupun kita sekarang sudah di abad keberapa ini? 21, di abad 20-an ini. Bahwa qaumun tajhalun itu bisa terjadi kepada kita. Ketika kemudian kita mendapatkan peringatan dari Allah, kita mendapatkan teguran dari Allah, kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, tapi kemudian kita mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh jemaah yang dirahmati Allah. Kita baru saja kemudian terselamatkan dari sebuah kecelakaan, katakanlah. Baru terselamatkan. Tiba-tiba setelah selamat, sebagai bentuk euforia dia selamat dari kecelakaan itu, dia kemudian mampir ke sebuah bar, dia minum khamr. Itu orang bodoh. Sudah diselamatkan, malah bikin maksiat. Sudah dikasih peringatan, malah bikin maksiat. Itu bisa terjadi kepada kita, bukan hanya kepada Bani Israel. Intinya, setiap orang yang dia melihat bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya, contoh katakanlah, baru saja terjadi gempa, dan dia selamat dari gempa itu, tiba-tiba habis itu jemaah yang dirahmati Allah, dia bikin dosa, dia berzina, dia mencuri, katakanlah begitu. Kan banyak sekarang ada orang baru kecelakaan gitu jemaah yang dirahmati Allah, kemudian orang kecelakaan itu meninggal, justru yang mengambil barang dari orang kecelakaan itu adalah orang yang tadi melihat dia kecelakaan itu. Itu orang bodoh. Dia sedang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tentang kekuasaan Allah. Allah bisa menghidupkan dan mematikan, tapi kemudian dia berbuat maksiat. Jadi qaumun tajhalun itu disematkan kepada orang yang melihat kekuasaan Allah, orang yang diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat yang luar biasa, tapi dia kemudian justru berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah qaumun tajhalun. Nah, yang kedua ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Musa alaihi salam saking dari dongkolnya, saking dari marahnya, Nabiullah Musa kemudian berdoa kepada Allah. Kata beliau, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, aku tidak kuat. Tidak kuat sama mereka ini. Aku tidak bisa kemudian menguasai mereka, mempengaruhi mereka. Kecuali aku hanya bisa mempengaruhi diriku dengan akhi. Apa itu? Saudaraku. Ya, masuk di dalamnya adalah Yusha bin Nun dan Kalib bin Yukanna. Jadi, jemaah dirahmati Allah, Nabiullah Musa di titik ini sebenarnya sudah hampir nyerah. Bahwa beliau sudah tidak lagi kuasa untuk bisa mempengaruhi mereka ini. Bahkan beliau mengatakan fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Kalau kemarin qaumun tajhalun, sekarang qaumul fasiqin. Jadi Nabiullah Musa ngecap lagi Bani Israel itu dengan kaum fasik. Kaum fasik. Bahkan beliau meminta kepada Allah agar memisahkan beliau ini, fafruq bainana, tentu beliau dengan orang-orang baik ini dan dengan Bani Israel. Artinya beliau pengen agar Allah itu memisahkan di antara mereka. Karena sudah tidak kuat. Ibaratnya Allah sudah menyerahkan Nabiullah Musa alaihi salam sudah tidak sanggup lagi ngomongi arek-arek ini. Keterlaluan. Ya, keterlaluan. Jemaah dirahmati Allah, kita melihat Nabiullah Musa itu beberapa kali, terutama ketika Nabiullah Musa alaihi salam berdoa kepada Allah soal Fir'aun. Ya kan? Kata Nabiullah Musa, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, tolong musnahkan harta mereka, kemudian keraskan hati mereka sampai mereka tidak beriman, sampai kemudian mereka melihat azab yang pedih. Itu doa beliau kepada Fir'aun dan kaumnya. Ini doa beliau kepada Bani Israel. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Pisahkan antara kami dengan orang-orang fasik ini ya Allah. Dipisah. Gak kuat lagi aku ngomongnya arek-arek iki, bahasa kita mungkin seperti itu.
Ini tentu jemaah yang dirahmati Allah, kita ingat betul dengan apa yang terjadi kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-10 kenabian itu, ketika baginda Rasul waktu itu kehilangan dua orang yang dicintai. Yang satu adalah Bunda Khadijah dan yang satu adalah Abu Thalib. Bunda Khadijah termasuk istri beliau yang paling dicintai. Maka selama bersama Bunda Khadijah, baginda Rasul tidak poligami, tidak ta'addud. Karena memang Bunda Khadijah memiliki semua karakter kebaikan seorang istri. Ya, semua karakter kebaikan seorang istri ada pada Bunda Khadijah. Maka baginda Rasul merasa cukup, tidak perlu ta'addud. Tapi 10 kenabian itu Bunda Khadijah meninggal, plus Abu Thalib meninggal. Di tahun yang sama, dua-duanya patah. Dua sayap baginda Rasul itu patah karena dua orang itu meninggal. Saat itu jemaah dirahmati Allah, setelah Abu Thalib meninggal itu kekerasan kepada kaum muslimin semakin kuat. Termasuk kepada baginda Rasul secara pribadi. Baginda Rasul itu walaupun beliau mendakwahkan Islam dan banyak kaum muslimin disiksa, tapi baginda Rasul tidak disentuh sama pemuka kafir Quraisy. Kenapa? Karena ada backupnya. Siapa backupnya? Abu Thalib. Jadi kalau menyentuh atau menyakiti baginda Rasul secara fisik, maka Abu Thalib akan pasang badan. Kalau Abu Thalib pasang badan, maka semua Bani Hashim pasang badan. Artinya kalau sampai Rasul Muhammad ini disakiti, maka sama saja dengan menyakiti Abu Thalib. Kalau sampai Abu Thalib disakiti, sama saja menyakiti semua Bani Hashim. Karena waktu itu berlaku satu kaidah, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolongi saudaramu, tak peduli dia didolimi atau terdolimi. Pokoknya dia saudaramu, tolong dulu. Jangan tanya dia salah atau benar. Gitu. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ketika Abu Thalib pasang badan kepada baginda Rasul, mereka tidak berani nyentuh baginda Rasul. Walaupun kaum muslimin yang lain banyak disiksa dan lain sebagainya, tapi baginda Rasul disiksanya secara moral, secara diejek, diolok-olok, tidak sampai konfrontasi fisik. Karena masih ada Abu Thalib. Setelah Abu Thalib meninggal, mulailah mereka konfrontasi fisik. Jadi itu, mulai saat itu muncullah isu membunuh Muhammad. Kalau awal-awal ditawari kalau kau mau kerajaan, kita jadikan kau raja. Kalau kau mau istri yang paling cantik, kita siapkan istri yang paling cantik. Kalau kau mau duit yang banyak, kita kumpulkan uang yang banyak. Sejak Abu Thalib meninggal, maka barulah terjadi konfrontasi fisik dengan baginda Rasul. Itu membuat baginda Rasul akhirnya berkeinginan untuk datang ke Taif dalam rangka satu menawarkan kota hijrah. Jadi kota hijrah pertama itu adalah kota Taif sebenarnya. Ditawarkan kepada kota Taif, kira-kira Taif mau nggak menerima kaum muslimin hijrah ke sana? Kan Taif itu ada di bawahnya Mekah. Kalau Madinah itu ada di atas Mekah kalau di peta. Ternyata kota Taif tidak mau. Bahkan mereka ditawari, baginda Rasul minta agar mereka melindungi kaum muslimin yang ada di Mekah yang sudah sangat luar biasa disiksa. Ternyata kota Taif juga nggak mau. Pemuka-pemuka kota Taif mengatakan, bahkan kalaupun toh harus ada Rasul Muhammad, mestinya jangan kamu. Jadi kalaupun Allah itu, Tuhan itu perlu seorang utusan untuk mendakwahi manusia, mestinya yang dipilih itu bukan kamu. Kenapa? Kamu miskin Muhammad. Gak pantas jadi Rasul. Jadi karena waktu itu syaraf itu, antum tahu syaraf, apa itu syaraf? Kemuliaan itu diukur dari harta. Diukur dari harta. Jadi karena waktu itu baginda Rasul miskin, jadi baginda Rasul itu miskin. Miskinnya sejak selesai boikot. Jadi di tahun ke-9 selesai boikot, maka bersamaan dengan selesai boikot itu baginda Rasul langsung jatuh miskin karena harta beliau dihabiskan untuk menopang logistik boikot selama 3 tahun. Maka tahun ke-10 beliau miskin luar biasa. Gak punya apa-apa. Maka kata salah satu pembesar Bani Thaqif dari kota Taif itu, seandainya pun toh harus ada Rasul Muhammad, mestinya yang dipilih bukan kamu. Kamu tidak cocok. Itu sakit sekali. Itu sakit.
Bahkan beliau dilempari, ada yang mengatakan pelipis beliau kemudian berdarah, tumit beliau juga berdarah. Saat itu kemudian saking dari luar biasanya penyiksaan fisik kepada baginda Rasul, beliau ada yang mengatakan sampai akhirnya beliau keluar dari kota Taif itu dalam keadaan tidak sadar. Setelah jauh baru sadar kalau kemudian beliau sudah keluar dari kota Taif itu. Maka Bunda Aisyah pernah suatu waktu bertanya kepada baginda Rasulmu, "Ya Rasulullah, apakah pernah engkau mengalami hari yang jauh lebih berat dibandingkan saat engkau kalah di perang Uhud?" Karena di perang Uhud itu yang meninggal banyak, syuhadanya banyak. Bahkan gigi geraham baginda Rasul itu sampai kena juga. Kata baginda Rasul, "Ada." "Kapan itu ya Rasulullah?" Kata beliau, "Saat aku diusir dari kota Taif." Jadi saat diusir dari kota Taif itu, beliau mengatakan bahwa itu adalah hari terberat. Nah, waktu itu kan kemudian Taif itu diapit oleh dua bukit ya. Malaikat dari dua bukit itu kemudian kan datang menawarkan kepada baginda Rasul, "Muhammad, kalau kau mau, dua bukit itu akan aku timpakan kepada mereka sehingga selesailah mereka." Kata baginda Rasul, "Enggak. Bal arju ay yakhruja min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyrikuna bihi syai'a." Bahkan aku sangat berharap dan aku mendoakan mereka, mudah-mudahan kelak keturunan-keturunan mereka lah orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Kalau bapaknya tidak bisa didakwahi hari ini, mudah-mudahan anaknya kelak mendapatkan hidayah Islam. Coba bayangkan, seandainya baginda Rasul waktu ya sudahlah timpakan aja biar selesai, maka ceritanya akan lain. Baginda Rasul itu jemaah yang dirahmati Allah, tidak pernah sedikit pun, walau dalam kondisi marah seperti apapun, dalam kondisi dongkol seperti apapun, tidak pernah beliau itu menginginkan keburukan kepada kita. Tidak pernah. Hatta di titik itu, di mana hari itu adalah hari yang paling berat, beliau tidak pernah merasa mendoakan keburukan. Bahkan beliau menginginkan kebaikan kepada kita. Betul ternyata. 8-9 tahun setelah peristiwa doa itu, Taif semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan Taif hari ini menjadi kota di Arab Saudi yang menyumbangkan ulama paling banyak di Arab Saudi. Itu berkah dari doa baginda Rasul. Beliau tidak pernah menginginkan keburukan kepada kita. Bahkan kalau kemarin saya sampaikan itu, Nabiullah Isa menyerahkan umatnya kepada Allah, terserah engkau ya Allah, mau kau azab, mau kau ampuni, terserah engkau. Nabiullah Ibrahim juga begitu, terserah engkau ya Allah, mau kau azab, mau kau ampuni, terserah engkau. Tapi baginda Rasul tidak mau. Kata baginda Rasul, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, kalau umatku jangan. Kalau umatku jangan ya Allah, kalau umatku jangan. Nah, cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabiullah Musa itu mendoakan itu sehingga beliau minta agar dipisahkan. Maka turunlah hukuman ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Maka karena perbuatan mereka itulah diharamkan bagi mereka selama 40 tahun yatihuna fil ar. 40 tahun itu mereka berkelana di dunia ini, di bumi. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Kata Allah kepada Nabiullah Musa, maka jangan kau berputus asa kepada orang yang fasik. Jadi satu, mereka itu jahil, kedua fasik. Cuma ini rahmati Allah. Maka mulailah kemudian mereka keluar dari Palestina itu masuk ke Padang Tih atau masuk kepada masa Tih. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir, uqibu ala nuqulihim bittihan fil ar yasiruna ila ghairi maksudin lailan wa naharan wa sabahan wa masaan. Yasiruna ila ghairi maksudin. Jadi mereka itu berjalan kayak tidak punya arah tuh, Bang. Pokoknya jalan nanti balik lagi ke tempat itu. Jalan balik lagi ke tempat itu. Jalan 40 tahun bayangkan. Kalau sehari mungkin masih bisa dimaklumi, Pak. Ini 40 tahun balik ke tempat yang sama. Mereka berjalan lama balik lagi. Berjalan lagi. Gak keluar-keluar dari padang itu. Di padang Sahara itu mereka gak keluar-keluar. Nanti istirahat di tempat ini, nanti jalan lagi, masuk lagi. Jadi kembali ke tempat lagi, kembali ke tempat lagi. Gitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak kejadian yang kemudian terjadi di Padang Tih itu atau di masa Tih itu. Salah satunya adalah
Ketika mereka berjalan begitu, berkeliling itu, namanya juga padang pasir, Pak ya. Padang pasir itu kalau siang panas, kalau malam dingin. Ketika mereka berjalan di padang pasir itu, panasnya luar biasa. Panas sekali. Maka kemudian mereka minta kepada siapa? Kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Mereka minta agar kemudian didoakan untuk mereka agar ada yang menaungi. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabiullah Musa berdoa kepada Allah agar menyelesaikan urusan mereka ini, problem mereka ini. Yang kepanasan ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka awan mendung. Jadi setiap mereka berjalan dapat awan mendung, kayak baginda Rasul gitu. Baginda Rasul tuh kalau beliau berjalan tuh ada awan mendung. Nah, gerombolan ini yang 600.000 ini ketika mereka berjalan menyusuri padang tih itu atau masati itu, di atas mereka ada awan, ada ghamamah namanya. Antum kalau umrah itu di sebelah kanannya Masjid Nabawi itu ada namanya Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah itu dulu kan ceritanya waktu itu Madinah sedang paceklik, tidak turun hujan, kemudian orang-orang Madinah ngadu kepada baginda Rasul, maka baginda Rasul berdoa untuk diturunkan hujan, maka datanglah awan mendung. Ada juga yang mengatakan itu adalah tempat di mana baginda Rasul melaksanakan salat istisqa, salat Idul Adha dan Idul Fitri. Itu namanya Masjid Ghamamah. Kalau yang pernah umrah pasti tervisualisasikan Masjid Ghamamah. Nah, Bani Israel juga begitu. Ketika mereka berjalan kepanasan, mereka minta kepada nabinya agar didoakan kepada Allah. Gimana caranya itu kalau kita berjalan meskipun kita dihukum minimal ya nggak panas-panas amat gitu loh. Apa ini? Maka kemudian Nabiullah Musa memintakan kepada Allah agar diberikan apa bahasa kita ya, payungnya. Maka turunlah awan mendung itu. Termasuk jemaah yang dirahmati Allah, mereka berjalan begitu, mereka juga merasakan kehausan. Kehausan yang sangat luar biasa, namanya juga di padang pasir. Tidak ada sumber air. Maka apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar." Ketika mereka mengadu, wahai Musa haus. Gimana caranya kita dapat air gitu? Maka Allah kemudian mengatakan kepada Musa, idrib bi'asakal hajar. Ada sebongkah batu besar, kemudian disuruh pukul sama tongkat Nabiullah Musa alaihi salam. Akhirnya keluar 12 mata air, jemaah yang dirahmati Allah. Keluarnya 12. Karena mereka itu nggak mau berbagi gitu. Jadi satu air untuk semua itu nggak mau. Mereka satu ya untuk satu suku. Karena mereka punya 12 suku kan. Bani Israel kan ada 12. Famfajarat min huthnata asyrata aina. Maka muncullah sumber air jumlahnya 12. Bahasa kita muncul keran air itu 12, Pak. Jadi yang keturunannya Yusuf di sini, keturunannya Bunyamin di sini, keturunannya Ruabil di sini, keturunannya Lawi di sini, keturunan Jad di sini, dan di sini. Semua ada kapling-kaplingannya. Dan menariknya apa? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kanu yahmilunahu ma'ahum bil asa. Jadi sumber air yang dari batu itu kemana-mana dibawa. Ya, dibawa. Karena sumber airnya ada di dalam batu itu, ajaib cuma yang dirahmati Allah. Jadi kemana-mana dibawa. Karena mereka kan menyusuri terus padang itu. Jadi ketika mereka haus, itu kayak apa ya? Kayak mungkin bagi kita ya kayak galon air tuh, Pak. Ya, haus ngambil dari situ, haus kan. Dan setiap suku punya satu-satu. Kita kan kemarin pernah cerita bahwa ketika Nabiullah Musa membelah Laut Merah itu, kan Laut Merah itu terbelah menjadi 12. Betapa rasis mereka itu. Kesukuannya luar biasa. Jadi nggak mau tuh campur sama suku yang lain. Rasis luar biasa. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ya, mereka tadi sudah dikasih oleh Allah payung berupa al-ghamam. Apa itu? Awan mendung. Termasuk ketika mereka lapar dan haus,
Allah kasih manna wassalwa. Manna wassalwa. Ya. Jadi fadzakara ta'ala in'amahu alaihim wa ihsanahu ilaihim bima yassara lahum minal manni wassalwi. Ta'amain, ya. Duanya adalah jenis makanan, ya, sama minuman, ya. Wala sa'ya lahum fihim, yang mereka kemudian tidak perlu bersusah payah. Kita kan kalau mau makan sesuap nasi perlu kerja, Pak. Mereka tidak. Manna wassalwa ini tinggal ngambil. Bal yunazzilullahu al-manna bakiran. Allah ngasih kalau pagi, Allah kasih manna. Manna ini sejenis apa bahasa kita jemaah yang dirahmati Allah, madu gitu loh, Pak. Tapi luar biasa. Ada yang mengatakan manna wassalwa ini makanan surga. Jadi makanan top, kalau bahasa kita restoran bintang 5. Dan mereka hanya kalau butuh mereka tinggal ambil. Kita hari ini kalau butuh madu kan enggak tinggal ambil, Pak. Ya kalau beli kan, beli pun kadang enggak ori gitu. Banyak palsunya, banyak racikannya. Mereka dapat manna itu tinggal ngambil, asal mereka butuh ambil manna. Dan itu makanan luar biasa. Makanan luar biasa. Wa yursilu alaihim tayras salwa asyiya. Pas sore harinya jemaah yang dirahmati Allah, Allah turunkan kepada mereka as-salwa. Salwa itu seperti jenis burung yang kemudian burung itu kalau kemudian mereka butuh lapar, mereka tinggal tangkap dan burung itu tidak bakalan lari. Ditangkap tinggal mereka bakar jadi. Bahasa kita mereka itu kalau haus tinggal minum, kalau lapar tinggal makan. Dan makanannya enak-enak. Restoran VVIP kalau bahasa kita. Itu pun jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika mereka sudah dikasih itu, tiba-tiba mereka bosan, Pak. Ya. Mereka nawar lagi. Wasa'alu ayastabdilu minha bibadliha mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Jadi mereka makan manna wassalwa, mereka nawar lagi kepada Musa. Kata mereka, bosan Musa, gak ada yang hijauan-hijauan lah, sayuran lah. Apa bahasa kita? Apa ada orang yang sukanya makan sayuran, gak mau daging, itu apa namanya? Vegetarian. Padahal ini receh kalau Nabiullah Musa. Kata Nabiullah Musa, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian ingin mengganti makanan yang jauh lebih rendah dibandingkan yang Allah kasih kepada kalian? Manna wassalwa. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka karakternya begitu. Bosenan, suka nawar. Bahkan yang menarik jemaah dirahmati Allah, sebelum saya tutup ini, ada satu kisah yang menarik ketika di dalam surah Al-Baqarah itu. Waktu itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kana rajulan fi bani Israil katsirul mal. Ada seorang laki-laki di Bani Israel itu yang kebetulan dia punya harta lumayan banyak. Kaya lah. Ya. Wa kana syaikhan kabiran. Dan dia adalah seorang orang yang sudah tua. Umurnya sudah senja. Tinggal nunggu matinya gitu. Ya. Walahu banu akhin. Dan dia punya ponaan banyak sekali. Ya. Dia punya ponaan banyak. Ya, punya ponaan banyak. Sementara saudaranya sudah pada banyak mati. Wa kanu yatamannawnahu mautahu liyarithuhu. Dan ponaan-ponaannya ini pengen dia cepat mati. Cuma dirahmati Allah. Pengen dia cepat mati agar bisa warisannya dibagi itu. Dia nggak punya anak yang ada ponaan. Ya. Fa'amidah ahaduhum faqatalahu fil lail. Maka salah satu dari dari ponaannya ini jemaah yang dirahmati Allah, dia dengan sengaja dan bahasa kita pembunuhan berencana pembunuhan terencana ya, bukan hanya KB aja yang terencana, tapi pembunuhan juga terencana. Jadi dia sengaja membunuh orang yang tua ini agar cepat mati biar warisannya cepat dibagi. Cuma agar tidak bekasnya itu atau agar tidak ketahuan kalau dia yang membunuh,
Dia wa tarahahu fi majma'it tariq. Ada yang mengatakan wa yuqal ala babi rajulin minhum. Ada yang mengatakan dia dibuang di jalan sehingga tidak ketahuan siapa yang membunuh. Ada yang mengatakan bahwa dia itu diletakkan di pintu rumahnya ponaan satunya. Jadi kan banyak ponaannya nih. Salah satu yang membunuh, kemudian jasadnya ini diletakkan di tempat ponaan yang lain. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, falamma asbahan nas ikhtasamu fihi, maka kemudian ketika semua orang bangun pagi-pagi itu, apalah bahasa kita, terkejutlah orang dan yang jadi tersangka adalah yang ada di rumah itu. Maka kemudian orang itu yang tadi dituduh itu, dia datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kemudian menanyakan. Ini Bani Israel juga. Agar kemudian dia menanyakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ya. Ini salah satunya penyebabnya ayat ini kemudian yang diceritakan ayat ini, bahwa saat itu kemudian Musa meminta kepada Allah agar dikasih petunjuk kira-kira ini siapa yang membunuh. Benar yang dituduhkan kepada orang ini atau ada orang lain yang membunuh. Maka innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kata Nabiullah Musa alaihissalam, Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian bisa tahu siapa pembunuhnya, tolong sembelih sapi betina. Cuma dirahmati Allah. Apa yang terjadi? Qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, apakah kau mau ngejek kami? Yang kami tanyakan siapa pembunuhnya? Apa korelasinya dengan menyembelih sapi? Coba bayangkan, nabinya itu tidak diterima pendapatnya, Pak. Disangkal sama mereka. Mereka bilang, jangan ngejek kami. Kami itu yang kami tanyakan adalah pembunuhnya. Bukan, gak ada korelasinya dengan menyembelih sapi betina. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabiullah Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang jahil. Apa yang aku katakan ini karena Allah yang mewahyukan. Jadi Allah yang nyuruh agar kalian menyembelih sapi betina. Bahasa Nabiullah Musa, kalian mau ketemu pembunuhnya atau enggak? Ya mau, ya sudah. Sembelih sapi betina. Tiba-tiba mereka nawar, jemaah yang dirahmati Allah, ini mereka sering nawar dengan. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya sudah, kata mereka, kalau gitu coba berdoa lagi kepada Tuhanmu, kira-kira sapi betina yang seperti apa yang dimaksud. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, falau annahum amidu ila baqaratin, seandainya mereka itu mengambil sapi betina seperti apapun cukup, tinggal ngambil sapi betina, disembelih, maka nanti tahu siapa yang membunuh. Tetapi walakinnahum syaddadu fasyaddada alaihim. Tapi ternyata mereka ngeyel, bahasa kita, banyak tanya, protes terus, akhirnya ya sudah capek sendiri. Maka kemudian kata Nabiullah Musa alaihissalam, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bik awanum baina dzalik. Kata Nabiullah Musa, sapi betinanya ndak tua, ndak muda, sedang-sedang dah. Awanum baina dzalik. Kemudian faf'alu ma tu'marun. Ya sudah, kerjakan aja. Nawar lagi jemaah yang dirahmati Allah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Apa warnanya? Kata Nabiullah Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launaha tasurrun nadhirin. Warnanya kuning tua, kalau dilihat ganteng, bahasa kita, Pak. Senang lihatnya, itu senang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nawar lagi mereka, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu la muhtadin. Kurang jelas wahai Musa. Apa yang kamu sampaikan itu kurang jelas. Jelasin lagi, kayak apa? Qala innahu baqaratun qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harth musallamatun la syiyata fiha. Kata Nabiullah Musa, baqarah ini tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia nggak pernah dipakai untuk membajak sawah. Bagus lah, warnanya bagus dan lain sebagainya.
Maka kemudian mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haq. Nah, sekarang sudah jelas. Setelah jelas begitu mereka cari nggak ada. Yang sedefinitif itu sapinya itu nggak ada. Nggak ada, Pak. Andaikan mereka dari tadi nyari sapi betina saja, oh banyak, Pak. Karena mereka terlalu definitif, tidak pernah dipakai membajak sawah, tidak pernah digunakan untuk dibuat tunggangan, warnanya bagus dan lain sebagainya. Akhirnya mereka repot sendiri, cuma ini dirahmati Allah. Akhirnya gak ketemu sampai innahum lam yajidu hadhil baqara bihadhihi sifat illa inda rajulin minhum kana baron bi abihi. Sampailah mereka kemudian ketemu cuma satu. Yang punya adalah orang yang sangat berbakti kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Namanya juga sapi cuma satu, dia butuh sekali, kira-kira harganya murah apa mahal? Mahal, Pak. Karena suplainya sedikit, demand-nya banyak. Maka mahal. Berapa harganya? Fatalabuha minhu fa'aba alaihim. Ditawar sama dia, nggak boleh. Nggak dijual bahasa kita. Nggak dijual. Iya, biar dia tahu rasa bahwa ini akan mahal. Fa'arghabuhu fi thamaniha hatta a'tuhu fi ma dzakarahu as-Sudi biwazniha dzahaban. Bahkan mereka menawar dengan emas seberat-berat sapi. Coba, emas seberat-berat sapi. Jadi kalau sapinya sak ton, emasnya sak ton. Nah, ini kalau terlalu ngeyel gini, Bang. Bikin ribet sendiri. Tapi ternyata nggak boleh. Segitu tuh nggak boleh. Karena memang satu-satunya. Hatta a'tuhu biwazniha asyra marrat. Sampai baru dibolehkan itu setelah terjadi transaksi dengan harga 10 kali lipat berat sapi. Dari emas. Jadi emas yang beratnya 10 kali lipat. Saya nggak paham apakah harta bapak tadi itu cukup untuk membeli ini. Cuma yang jelas cuma ini rahmati Allah akhirnya kebeli. Faba'aha minhum. Kemudian dibeli sama mereka. Fa'amarahum Nabiyullahi Musa bidzabhiha. Mohon maaf. Fa'amarahum Nabiyullahi Musa bidzabhiha. Maka kemudian Nabiullah Musa menyuruh mereka untuk menyembelih. Setelah dikebeleh, jemaah yang dirahmati Allah, tsumma amarahum anillah, Allah memerintahkan kepada mereka ayyadribu dzalika alqatil bi ba'diha. Mohon maaf, Allah memerintahkan Nabiullah Musa agar menyuruh mereka memukul yang terbunuh tadi, mayit tadi dengan sebagian organ tubuhnya. Ada yang mengatakan dengan pahanya. Dipukul, Pak. Tek, berdiri itu mayit. Hidup lagi dia. Falamma darabuhu bi ba'diha ahyahallahu ta'ala. Ketika dipukul, hidup tuh mayit. Faqama, kemudian fasa'alahu Nabiullah. Maka Nabiullah Musa bertanya, "Man qatalaka?" Siapa yang bunuh kamu? Qala qatalani fulan bin fulan. Mati lagi. Jadi setelah dapat jawaban langsung mati. Nah, ini pelajaran besar begitu, ngeyel betul sampai ini Bani Israel itu. Mestinya mereka itu selesai dengan hanya sapi betina, tetapi karena mereka tidak percaya dengan nabinya. Mereka itu gak percaya dengan nabinya. Sampai akhirnya kemudian bikin ribet sendiri. Nah, ini juga terjadi ketika masa Tih itu, jemaah yang dirahmati Allah. Dan masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Kita sudah terlalu banyak ya. Nanti termasuk juga Nabiullah Musa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan Bani Israel disesatkan oleh Samiri, itu juga di masa Tih. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wad dhair waj'alna wa iyyakum min ahlil Qur'an wa ahlil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.